Teman-teman, kembali lagi dengan saya Amir Hudai. Di sini kita bedah buku yang berjudul Muhammad Al-Fatih, di mana kisah sang pemimpin dari Kesultanan Utsmaniyah. Buku ini belum saya buka atau baca sama sekali, karena keinginan saya ingin baca dengan kalian biar apa namanya, pemahaman yang saya dapat dari materi ini, dari buku ini, bisa terpaparkan secara langsung kepada kalian. Oke. Di sini ada kata pengantar, selamat datang dalam lembaran sejarah seorang tokoh yang mengertakan dunia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup, perjuangan, dan warisan abadi dari salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Buku biografi ini membawa kita menelusuri perjalanan hidup Sultan Muhammad Al-Fatih, mulai dari detik-detik awal kelahiran hingga saat puncak kejayaannya. Pemikiran mendalam dan tekad kuat selalu mengiringi setiap langkah beliau dalam mewujudkan takdir dan impian besar yang memancarkan cahaya kepada umat Islam. Kisah ini diawali dengan sinar matahari pertama yang menyinari Istanbul. Sempat kelahiran Muhammad Al-Fatih ini tahun 1432 Masehi. Kita akan menyaksikan masa kecil dan remajanya 1432 Masehi. Kita akan menyaksikan masa kecil dan remajanya. Ia memiliki pendidikan cemerlang dan hasrat tak terbatas untuk ilmu dan kebenaran. Sultan Muhammad Al-Fatih ini membimbing kita melalui perjalanan perang, diplomasi, dan kebijakan yang penuh strategi. Semuanya mengantarkan pada momen puncak dalam sejarah Islam. Kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Jadi jatuhnya Konstantinopel ini tahun 1453 Masehi. Keberhasilan luar biasa ini tak hanya menandai kejayaan militer, tapi juga meneguhkan warisan kemanusiaan dan keberadaban yang dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah hidup Sultan Muhammad Al-Fatih menemui puncaknya pada periode kepemimpinan sebagai sultan. Pada periodenya, Sultan menemui era kemasan dan memiliki pemerintahan bijak dengan fondasi keagamaan, sosial, dan budaya. Selayaknya manusia yang kehidupannya pasti berakhir, beliau wafat pada 3 Mei 1481 Masehi. Meskipun beliau telah pergi, kisah yang beliau tinggalkan terus hidup dalam hati setiap orang yang membaca kisah ini. Dan buku ini adalah biografi suatu penghormatan kepada pemimpin yang memiliki tekad baja, visi yang luar biasa, dan kasih sayang terhadap rakyat. Visi yang luar biasa ini dikasih sayang terhadap rakyat. Mohon maaf, sumpah. Ini bukan kacamata men, tapi kacamata anti radiasi. Jadi saya baca di paragraf kedua, terus hampir selesai, balik lagi ke paragraf ini karena teksnya terlalu banyak. Sorry. Ini tanpa dipotong video ini terus berjalan. Tadi kenapa saya skip? Karena ada telepon dari teman saya. Ini bukan editan, tapi murni video yang emang direkam secara live. Buku biografi ini adalah penghormatan kepada seorang pemimpin yang saya katakan tadi tekad baja, visinya luar biasa, yang sayang terhadap rakyatnya juga. Semoga kisah hidup Sultan Muhammad Al-Fatih ini dapat menginspirasi dan memberi pemahaman lebih dalam nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian memperkokoh fondasi iman kita. Lanjut ke bab pertama, pendahuluan. Persebaran umat Islam di seluruh penjuru dunia merupakan sebuah tanda bahwa keberadaan Islam telah menyebar ke seluruh belahan bumi. Peradaban Islam menunjukkan perkembangan yang baik sejak kelahiran di tanah Arab. Keberadaan umat Islam tetap eksis setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.
Hal ini merupakan fakta bahwa agama Islam tetap ada dan menjangkau seluruh umat manusia. Eksistensinya umat Islam dibuktikan dengan berdirinya dinasti-dinasti Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dinasti-dinasti Islam tersebut membentuk peradaban yang maju dan memberi pengaruh baik ke seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan Islam berlangsung kebersamaan dengan perluasan wilayah kekuasaan dinasti-dinasti Islam ke seluruh penjuru dunia, baik ke arah barat maupun timur, baik ke wilayah Eropa maupun Asia. Ada telepon lagi. Salah satu dinasti tersebut adalah dinasti Utsmaniyah yang memerintah selama kurang lebih 6 abad. Dinasti Utsmaniyah dan Kesultanan Utsmaniyah merupakan pemerintahan Islam yang berkembang setelah keruntuhan dinasti Abbasiyah. Setelah Abbasiyah runtuh, dinasti Utsmaniyah menggantikan posisi dinasti Abbasiyah. Kesultanan Utsmaniyah telah melewati banyak masa kepemimpinan yang berawal dari penguasa pertama yaitu Osman bin Ertugrul, yaitu Osman I bin Ertugrul, hingga penguasa terakhir yaitu Mahmud II bin Majid. Dalam perkembangannya ada satu sosok pemimpin yang ikonik dari pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Sosok pemimpin tersebut adalah Muhammad II atau yang lebih dikenal Muhammad Al-Fatih. Kemasyhurannya disebabkan oleh prestasi yang gemilang ketika memimpin Kesultanan Utsmaniyah. Peristiwa tersebut adalah kejatuhan Konstantinopel. Konstantinopel sebuah kota yang paling berpengaruh pada zamannya yang berada di bawah pemerintahan Imperium Romawi. Penaklukan tersebut merupakan mimpi besar Sultan Muhammad Al-Fatih, pasukannya, dan umat Islam secara keseluruhan. Tentu saja impian tersebut bukanlah impian tanpa dasar. Terdapat sebuah hadis Nabi tentang Konstantinopel yang terkenal, yaitu saya bacakan, Latu tahanal Konstantiniyatu walina wal amiruha walina wal jaisu dalikal jaisu. Latu tahan al Konstantiniyu walina mal amiruha walina mal jaisu dalika jaisu. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis Imam Ahmad, Bukhari 139, 4/235, Bukhari 139. Dengan demikian, sosok Muhammad Al-Fatih merupakan pemimpin yang membawa angin perubahan bagi umat Islam, khususnya bagi Kesultanan Utsmaniyah, sehingga sangat menarik mengkaji lebih dalam tentang riwayat hidupnya, latar belakang. Jadi Nabi Muhammad itu ada hadis yang mengatakan seperti ini yang saya baca tadi. Muhammad memberikan informasi, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin di saat itu, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang ada di saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang saat itu. Muhammad Al-Fatih adalah seorang tokoh muslim terkenal sebagai Ranu Konstantinopel, kini Istanbul, Turki. Beliau lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di kota Adrianopel, ini menjadi Edirne, Turki. Ayahnya adalah Sultan Murad II dan ibunya adalah Ummahatun. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih telah menunjukkan bakat dan potensi luar biasa dalam bidang militer dan kepemimpinan. Jadi leadershipnya, skill kepemimpinannya itu sudah ada, kelihatan bakatnya, potensi untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang itu terlihat dari sejak kecil. Bukan tanpa dasar memerangi kota Konstantinopel. Yang kembali ke hadis yang tadi, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu. Saya ulangi, sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu,
dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang saat itu. Pendidikan Muhammad Al-Fatih dimulai dari Istana Topa Kapi. Ia mendapatkan pendidikan formal terbaik dari para guru terbaik di masa itu. Muhammad Al-Fatih belajar berbagai bidang ilmu termasuk sejarah, ilmu agama, strategi perang, dan bahasa Arab. Pendidikan yang Muhammad Al-Fatih terima ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan kepemimpinannya di masa depan. Muhammad Al-Fatih naik tahta sebagai Sultan Utsmaniyah 1451 ketika usianya baru 19 tahun. Dia naik sebagai Sultan Utsmaniyah ketika usianya di umur 19 tahun. Sebagai seorang pemimpin muda yang memiliki visi yang besar memperluas Kesultanan Utsmaniyah. Namun ada satu kota yang menjadi obsesinya, yaitu Konstantinopel. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, adalah kota yang sangat berpengaruh. Kota ini memiliki pertahanan yang kuat, dianggap tidak bisa ditaklukkan. Namun Muhammad Al-Fatih tidak gentar mempersiapkan serangan besar-besar untuk merebut kota ini. Pada 6 April 1453, setelah berbulan-bulan melakukan penggemburan sengit, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil merebut Konstantinopel. Penaklukan ini mengakhiri keberadaan Kekaisaran Bizantium dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Setelah penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih melakukan berbagai reformasi dan membangun di kota tersebut. Dan pembangunan di kota tersebut, salah satu dari reformasi tersebut adalah mengubah Hagia Sophia, gereja Kristen terbesar saat itu, menjadi masjid yang kemudian menjadi salah satu ikon arsitektur Islam sampai saat ini. Kisah hidup Muhammad Al-Fatih dan kejatuhan Konstantinopel merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Islam. Muhammad Al-Fatih juga mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya kota dan ibu kota kekaisaran. Jadi Konstantinopel dulu sekarang menjadi diganti sama apa namanya? Muhammad Al-Fatih menjadi Istanbul. Lanjut nanti ini ya udah ada telepon, jadi saya akhiri, nanti kita bahas lagi. Ini part ini sesi pertama, part 1.